Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Perdata Internasional kelas 5C izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Istiqomah dengan belakang NIM 224, Siti Masula dengan belakang NIM 027, Eka Listianingsi dengan belakang NIM 029, Haidar Saifullah dengan belakang NIM 094, Muhammad Hazik Faizi dengan belakang NIM 099, dan Naufal Adi Prihantono dengan belakang NIM 106. Langsung saja ke materinya, yaitu Civil Law dan Common Law, di mana Civil Law adalah sistem hukum yang berpusat pada undang-undang tertulis dan kodifikasi hukum. Jadi undang-undang yang dikumpulkan dan ditulis secara sistematis yang berasal dari hukum Romawi dan banyak dianut di Eropa daratan. Yang kedua ada Common Law, di mana sistem hukum yang mengutamakan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum utama, dengan hakim menciptakan hukum melalui preseden atau keputusan kasus yang diikuti dalam sistem yang lebih fleksibel namun berpotensi kurang pasti. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada teman saya. Berikutnya yaitu perbedaan. Akar perbedaan yang substansial di antara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem civil law menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem common law menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin stare decisis. Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara civil law, hakim merupakan bagian dari pemerintah. Hal itu tidak terlepas dari sejarah yang melandasi terciptanya perbedaan itu. Sebelum revolusi, para hakim Perancis menjadi musuh masyarakat daripada pembela kepentingan masyarakat, karena lebih mendukung kepentingan raja. Kondisi inilah yang kemudian memicu revolusi Perancis yang dipimpin oleh Napoleon. Pengalaman sebelum masa revolusi tersebut menjadi inspirasi bagi Napoleon dalam meletakkan hakim di bawah pengawasan pemerintahan untuk mencegah pemerintahan oleh hakim, seperti yang pernah terjadi sebelum revolusi. Hal itu membuat kekuasaan pemerintah di negara civil law menjadi sangat dominan. Selanjutnya itu ada sumber-sumber hukum civil law and common law. Yang pertama itu ada civil law. Itu sumbernya dari berbasis pada hukum tertulis atau written law dan menuangkan semaksimal mungkin norma dan ke dalam aturan hukum. Dan yang menjadi dasar sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan hukum di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang kedua itu sumbernya itu common law. Sumbernya itu berdasar pada putusan-putusan hakim atau pengadilan melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dan selanjutnya sistem civil law dan common law itu memiliki wilayahnya sendiri-sendiri, yang dimana yang pertama civil law itu sistemnya berlaku di banyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Honduras, Italia, Belanda, Indonesia, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya sistem common law, yaitu sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya. Negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominika, Cape Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, Togo, dan lain-lain. Baik, dan untuk selanjutnya ada karakteristik sistem hukum civil law dan common law.
Jadi menurut Nurul Komar dalam perbandingan sistem hukum dan peradilan civil law dan sistem common law, karakteristik atau ciri sistem law antara lain yaitu adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin strategis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Yang selanjutnya, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial atau hakim memiliki peran besar dan aktif. Ya. Dan untuk karakteristik atau ciri sistem common law, yang pertama yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum. Ya, jadi jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai landasan hukum. Yang kedua, dianutnya doktrin strategis atau sistem presiden, atau hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Yang ketiga, adversary, yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan atau kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Kesimpulannya, secara umum civil law menekankan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis, sedangkan common law lebih fleksibel dengan menekankan pada putusan hakim. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam praktik modern, banyak negara termasuk Indonesia memadukan elemen dari keduanya, agar hukum dapat pasti sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.